pusing gitu, bingung gitu? Aduh, aku lagi galau, sedih. Pokoknya aku lagi kecewa sama diri aku sendiri. Kenapa karena tuh? baru saja kemarin aku menghukum Yesus yang ternyata memang benar adalah Tuhan. Jadi kamu ngerasa kamu hukum orang yang salah gitu ya? Iya, betul. Terus sekarang kamu mau ngapain tuh? Kalau udah tahu kamu melakukan hal yang salah. Iya, aku ingin bertobat, berbalik sama Tuhan, mau minta ampun atas semua yang sudah aku lakukan. Soalnya, kemarin pas aku habis menghukum Yesus, itu banyak banget kejadian yang terjadi. Apa aja tuh? Contohnya ada bait Allah yang terbelah menjadi Oh dua. iya, aku ingat. Terus ada gempa bumi. Gempa. Awan Bukit-bukit menjadi, terbelah. Iya, betul. Aku takut banget di situ dan sekarang aku baru sadar aku yang itu salah banget. Bagus-bagus kalau kamu sadar, itu tuh tindakan yang salah. Iya, terus aku juga bingung. Kan Yesus sudah nggak ada sekarang. Betul. Aku harus gimana? Siapa yang menggantikan dia? Nah, aku tujuannya kesini mau kasih tau kabar gembira. Makam Tuhan itu kebuka. Dan Yesusnya nggak ada di dalam. Itu artinya Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Wah. Yesus sudah menang melawan dosa-dosa kita. Nah, sekarang aku mau ajak kamu dan adik-adik di rumah, kita buat muji Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan kita udah bangkit mengalahkan maut. Wah, kabar baik dong, Kak. Betul. Oke, kalau gitu mari kita Puji Tuhan. bersama-sama. Yeay! Yuk adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat ya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Sang Penebus Juru Selamat dunia. Adik-adik, kita percaya Tuhan kita telah mati untuk kita dan telah menang melawan dosa kita. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh
Yuk adik-adik, kita siapin hati kita lebih dalam lagi. Kita mau sembah Tuhan, kita mau lebih sungguh-sungguh. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Adik-adik, mari kita semuanya berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, ajar kami Tuhan untuk duduk diam, dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Kakak percaya adik-adik semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat ya. Karena Tuhan Yesus telah menjaga kita hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan kita sudah 1 tahun di rumah terus, tapi penyertaan Tuhan senantiasa kepada kita semuanya. Adik-adik, pagi hari ini kakak mau membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Kasih yang Besar. Menurut adik-adik, kasih itu apa ya? Ya, kasih itu perbuatan atau tindakan baik yang kita berikan atau tunjukkan kepada orang lain. Nah, kasih itu bukan cuma soal kata-kata ya adik-adik ya, tapi soal perbuatan. Nah, adik-adik masih ingat nggak cerita orang Samaria yang murah hati? Bagaimana dia menolong orang yang terluka di perjalanan. Nah, orang ini dalam keadaan yang babak belur karena habis dirampok.
Nah, orang Samaria ini langsung menolong orang yang dirampok ini, langsung dibalut lukanya, kemudian menaikkan keledainya, kemudian mereka mencari tempat penginapan untuk apa? Untuk supaya orang yang terluka ini bisa diobatin. Kemudian si orang Samaria ini pesan kepada pemilik penginapan, tolong ya urus orang ini sampai sembuh. Ini aku kasih uang 2 dinar. Kamu tolong urus sampai orang ini menjadi pulih dan sembuh. Adik-adik, orang Samaria ini berkorban ya adik-adik ya, buat orang yang ditolongnya. Kenapa kakak katakan orang ini berkorban? Salah satunya orang ini berkorban mengeluarkan uangnya. Untuk apa? Untuk membiayai pengobatannya. Yang kedua, orang Samaria ini berkorban waktu. Dia memerlukan waktu ya adik-adik ya, apalagi zaman dulu nggak ada mobil, dia pasti naik keledai. Nah, kakak rasa mungkin jaraknya nggak deket ya adik-adik ya, cukup jauh, mungkin bisa memakan 1-2 hari. Tapi orang Samaria ini dia mau menolongnya. Itu buktinya dalam diri orang Samaria ini dia ada kasih. Adik-adik, ya. Kasih itu berkorban ya adik-adik ya, sama seperti kasih Allah yang berkorban buat kita ya. Tuhan Yesus Allah Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Buat apa adik-adik? Datang ke dalam dunia, dia rela disalib, bahkan mati di kayu salib. Untuk siapa adik-adik? Iya, untuk kakak dan adik-adik ya. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus, seharusnya kita yang binasa, tapi kita diselamatkan dan tidak menjadi binasa adik-adik. Di dalam firman Tuhan berkata di Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik jelas banget ya di sini ya, karena buktinya yang sangat besar kepada manusia, Bapa rela memberikan anaknya yang tunggal. Supaya apa adik-adik? Supaya kita diselamatkan. Supaya kita memperoleh hidup. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita baca adik-adik di 1 Yohanes 4 ayat 7-8. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Udah jelas adik-adiknya di sini dikatakan Allah adalah kasih, ya. Kasih itu berasal dari Allah. Nah, salah satu sifat Allah itu ialah kasih. Kita sebagai orang percaya berasal dari Allah. Kita orang percaya mengasihi Allah. Jika kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Tuhan mengasihi siapa adik? Iya, Tuhan mengasihi semua umat manusia. Buktinya apa? Yang tadi udah kakak ceritakan. Buktinya Allah Bapa di surga rela memberikan anaknya yang tunggal supaya apa? Supaya diberikan hidup yang kekal. Supaya kita yang harusnya binasa tidak jadi binasa karena Bapa sudah memberikan Tuhan Yesus. Dengan pengorbanan Tuhan Yesus kita semua diselamatkan ya adik-adik ya. Nah, bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan? Tapi kalau kita masih membenci sesama kita masih sebel sama teman-teman kita. Nah, itu kita berbohong ya adik-adik ya. Kita berdusta kalau kita berkata demikian. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang gak kelihatan, sedangkan yang kelihatan aja sesama manusia kita gak mengasihi ya adik-adik ya. Kita bisa mengasihi Tuhan bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita mampu, tapi semuanya itu karena terlebih dahulu Tuhan mengasihi kita. Makanya kita bisa mengasihi Tuhan. Ya adik-adik ya,
Yuk, mulai hari ini adik-adik kita sama-sama belajar mengasihi sesama kita. Emang gak mudah adik-adik ya, kakak percaya. Mungkin ada di antara adik-adik, ada teman-teman yang suka membuli adik-adik atau pernah membuat adik-adik sakit hati. Ayo kita belajar untuk kita mengampuni teman kita itu. Kakak juga belajar untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya adik-adik ya, firman Tuhannya sampai sini aja adik-adik ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang tercurah Tuhan di kayu salib. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat mengasihi setiap orang tanpa memandang status Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ulang lagi ya adik-adik, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, jangan lupa ya, kirim video ini ke kakak sel kalian. Happy Sunday and God bless you! Shalom adik-adik. Kak, penasaran nggak? Penasaran apa kak? Penasaran siapa pemenang lomba menghias telur yang diadakan oleh Sekolah Minggu GBI PPL? Wah pastinya penasaran kak. Kalau gitu kita umumkan yuk siapa pemenangnya kak? Ayo kita umumkan. Nah adik-adik, kakak mau ngumumin siapa di sini yang sudah ikut lomba menghias telur yang diadakan kemarin. Aku. Wah banyak kak, banyak di sana, banyak kak. Oke, kita siap ya untuk mengumumkan ya kak? Yuk, nah adik-adik kita mau ngumumin pemenang juara yang ketiga. Pemenang juara ketiga adalah Nael dari cabang Citiling. Selamat ya Nael. Dan selanjutnya pemenang kedua adalah Vera dari cabang Citiling. selamat juga kepada Vera. Dan juara pertama adalah Matthew Dari cabang mana kak? Majesty. Selamat kepada Matthew. Dan terakhir, kita akan umumkan satu orang pemenang video yang paling menarik. Pemenangnya siapa kak? Janet April dari cabang Setia Budi. Selamat kepada Janet. Selamat kepada seluruh pemenang. Selain pemenang, yuk kita lihat hasil karya teman-teman sudah ikutan lomba menghias telur. Yang nggak kalah keren. Keren banget kak. Happy Passover.
Ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih, God bless you all. Hai teman-teman, ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Happy Sunday and God bless you all. Bye! Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. Garis berkati. Dah. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Thank you. Bye to see you. Dalam ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. God bless you. Salam kakak, ayat hafalan hari ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atas. Terima kasih. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. God bless you all. Happy Sunday. Bye-bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. God bless you. Happy Sunday. Salam. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. Happy Sunday. God bless you all. Shalom. Ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. God bless you. Shalom. Nama saya Dikora. Ayat hafalan hari ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. God bless you. Shalom, ayat hafalan minggu ini adalah Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. God bless you. Bye. Shalom. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya.
Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Kepala minggu ini adalah tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di ataskan, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Terima kasih, Dewi Syubai. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Shalom, nama saya Jose. Ayat hafalan hari ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Merliana. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih and God bless you. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. God bless you. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. God bless you. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. Ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada perintah yang ada di atasnya. Terima kasih. God bless you. 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. God bless you. Hai teman-teman yang ada di gereja, saya bernama Samuel. Ayat hafalan minggu ini adalah Roma 13 ayat 1a mengatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang ada di atasnya. Dadah. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Amin. God bless you. Minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Amin. Terima kasih. Dadah. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allahnya. Shalom, saya Brian. Ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. God bless you. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus taat kepada pemerintah yang di atasnya. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. God bless you. Adalah Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Makasih. Ayat hafalan minggu ini Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Terima kasih. God bless you. Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya.
Shalom, ayat minggu ini adalah Roma 13 ayat 1a. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Dadah, God bless you.